Oke, Oh, mungkin oh suara iya, saya dan tampilan oh ya. udah, udah. Oke, Oke, oke. ini Oke, Ci. sekarang udah benar. Siap. Mungkin Iya. langsung dimulai aja, Ci ya. Oke, mungkin kita akan ngobrol dikit tentang mana nih. Saya kemarin kebetulan sempat bikin presentasi tentang kira-kira nih abis Pilpres ini, tunggu nih kok kayak kurang kurang pas. Habis Pilpres ini kan banyak program-program baru. Nah, kemarin tuh posisinya foreign fund itu banyak beli. Per hari Senin kemarin, yang hari ini aku belum trace ya, jadi per kemarin itu foreign fund itu udah masuk sekitar 18,4 T. Jadi banyak sekali nih asing yang masuk nih ke market kita. Nah, kira-kira setelah asing masuk, abis ini bagaimana? Kita kemarin itu yang banyak dibeli asing adalah BCA, Mandiri, BBRI, BBNI, Telkom. Dan posisi untuk lokal fund itu untuk bank itu mereka udah mentok udah 10%. Jadi kalau fund udah mentok dia udah nggak bisa beli lagi. Harus reduce dulu, turunin baru bisa naik. Dan cash level atau posisi cash untuk local fund per kemarin Senin itu naik 6%. Sebelumnya waktu sebelum Pilpres itu dia punya cash 5%-an. Jadi kemarin itu naik 6%. Berarti waktu ada jam atau market yang naik itu mereka itu banyak local fund tuh pada take profit. Dan tingkat kepemilikan saham terbanyak yang dimiliki oleh local fund adalah 4 big banks tadi, 4 bank besar, termasuk BRIS dan beberapa consumer stock seperti MAPI, Mayora, Telco, ada di Telkom, dan Excel. Dan seperti kita tahu, visi dan misi dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu mempunyai 8 program, yaitu satu memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Kemudian yang ketiga, melanjutkan dan menambah program-program kartu kesejahteraan serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan secara absolut. Kemudian keempat adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kemudian yang kelima adalah membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolahan yang perlu direnovasi. Yang selanjutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, serta bantuan tunai langsung, menyediakan rumah murah bersanitasi baik yang membutuhkan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan sama masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto hingga 23%, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. Nah, yang paling menarik dari semua program tadi adalah memberikan makan gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi. Program makan gratis ini akan melibatkan berbagai sektor, yaitu pertanian, perkebunan, consumer goods, produk susu olahan, produksi beras, logistik, yang nganter-nganternya itu juga akan terkena dampaknya. Kemudian ini akan mendongkrak kinerja perusahaan-perusahaan di sektor-sektor tersebut dan ini berpotensi meningkatkan harga saham mereka. Dan saham-saham yang seperti tadi kita sebut itu kan ada pertanian perkebunan. Pertanian perkebunan yaitu ya kita tahu ada seperti ALI, ada BC, ada BWPT, ada DSNG. Ini mungkin nanti juga akan dapat dampak positifnya. Kemudian ada sub sektor yaitu consumer goods, tapi yang di industri olahan, yaitu ada ICBP, ada Indofood, ada AISA, kemudian ada hoki, ada mayora, ada roti, ada TBLA. Dan yang olahan susu ada keju, ada WLTJ, ada diamond. Tapi ini yang dua ini kan keju sama diamond ini kan agak susah untuk dibeli oleh foreign atau local fund ya. Jadi itu biasa kita nggak terlalu perhatikan. Kemudian untuk sektor jasa pengiriman, maka kita lihat kayak berapa hari ini kan yang
terkait dengan angkutan, seperti ASA itu sempat naik, ini juga ASA, kemudian ada TNCA juga nih kan logistik ya. Dan untuk penyelenggaraan kesehatan gratis menuntaskan kasus TBC. Nah, ini yang nanti akan positif untuk healthcare. Healthcare ini ada apa? Ada KB, ada Mika, ada Silo, ada Heal, ada Sido, ada Pre, ada TSPC. Jadi emiten-emiten ini juga berpotensi mendapat katalis positif dari kebijakan dari Pak Prabowo ini. Dan kalau untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT ini akan positif untuk konsumer dan retail. Kenapa? Karena mendapat istilahnya kayak guru, dosen, sama masyarakat yang berpenghasilan rendah kan, ntar dapat kenaikan gaji. Jadi TNI Polri juga nanti dapat kenaikan gaji. Jadi ini positif, mereka bisa cicil rumah, kredit rumah seperti di BBTN, dan karena ini akan ada pembangunan, ini akan positif untuk konstruksi dan infrastruktur. Dan consumer retail pastinya, karena kan dapat dana lebih ya, pasti dia bisa spending lagi nih. Dan yang menarik dari kebijakan semua tadi, pastinya kita nggak lepas dari IKN. IKN apa sih yang menarik? Nah, yang di sini yang akan positif adalah sektor konstruksi, properti, emiten semen juga akan mendapatkan sentimen positifnya. Yang ada terlibat di IKN berdasarkan source yang aku baca ini di bisnis.com, ada Agung Sedayu Group, mungkin di sini adalah Pani ya, kemudian ada juga Salim Group, Sinarmas, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, kawan lama di sini Esses dan Alfamart. Dan dari 8 perusahaan swasta yang udah siap IKN, siap membangun IKN sebelum Oktober 2023 kemarin, yaitu ada Pakuwon Jati. Pewon ini akan bangun fasilitas hiburan sama olahraga. Kemudian Rumah Sakit Hermina akan bangun fasilitas kesehatan. Jakarta International School akan bikin fasilitas pendidikan. Ciputra akan bangun kawasan hunian, mixed use, dan township. PTPP juga akan bangun fasilitas kantor bersama BUMN yang Ya. sifatnya penugasan. Jadi PTPP juga dapat kerjaan nih di sini. Dan ada Jambulu Hotel ini aku nggak begitu familiar, kayaknya ini non-listed company. Tapi dari semua itu kita tetap mesti hati-hati karena 2024 ini masih banyak resiko. Walaupun kita punya pemilu udah berlangsung dengan damai dan cepat ya, karena satu putaran udah selesai. Resiko dari regional apa aja? Ada ketidakpastian cut suku bunga. Ini kan tadinya kan cut itu rencananya Maret terus katanya mundur deh Mei. Udah Mei mundur lagi kemarin Juni. Jadi ini ada ketidakpastian nih. Jadi cut suku bunga ini sebenarnya kapan gitu. Nah, selama belum ada cut suku bunga, Indonesia mungkin juga akan mengikuti kebijakan dari regional, yaitu yang belum ada kepastian untuk cut suku bunganya. Dan kedua adalah dolar yang tinggi. Dolarnya masih gonjang-ganjing, mata uang kita melemah, otomatis daya beli jadi mahal, inflasi kita juga naik. Dan yang ketiga, global economy slowdown sama, masalahnya juga mata uang mereka yang kalah kuat dibanding dolar, akhirannya inflasinya tinggi, ekonominya melemah. Kemudian ada juga China, faktor dari China yang belum recover karena kemarin kebijakan terlalu lama COVID ya, karena kelamaan jadinya untuk recovery-nya itu terlalu lama. Sampai sekarang data-data ekonomi dari China itu belum menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan atau positif. Jadi masih kurang begitu kuat ekonominya. Dan yang kelima yang paling penting adalah Pilpres di Amerika. Karena Pilpres di Amerika kali ini kenapa agak membuat market itu bakalan gonjang-ganjing karena akan ada Donald Trump lagi nih di sini. Donald Trump kan terkenal dengan kebijakannya yang kontroversi. Jadi mungkin akan trade war lagi sama China, trade war lagi, perang lagi, nanti akan jadi mereka cuman menguatkan US-nya sendiri. Jadi untuk negara lain tuh jadinya nggak diuntungkan banget ya. Jadi nanti banyak kegaduhan-kegaduhan itu akan membuat ekonomi dan market kita ini gonjang-ganjing. Dan keenam yang bikin resiko daripada tahun 2024 adalah perang yang belum berakhir, perang dari
US, perang dari Timur Tengah itu kan belum beres-beres ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa membuat market yang tadinya mungkin pilpresnya cepat itu positif. Pilpresnya dipilih adalah yang disukai oleh market. Nah, itu positif karena dia akan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah terbangun sebelumnya. Nah, saham apa sih yang kira-kira menarik untuk medium term ya? Jadi lebih ke agak medium. Bukan short term, bukan buat scalping apalagi. Jadi yang menarik nih 4 big banks tadi, BBNI, BBRI, BCA, Bank Mandiri. Kenapa? Karena masih ada dividen dan dividennya itu masih lumayan-lumayan loh. Seperti ini kan nanti akan ada RUPS ya di bulan Maret ini, dan angka-angka untuk dividennya lumayan angkanya sekitar 200-300-an. Mana sih catatan aku nih. Nah, untuk BBRI akan RUPS itu tanggal 1 Maret dengan perkiraan dividen adalah 247, lumayan kan. Nah, BBNI itu RUPS-nya tanggal 4 Maret dengan perkiraan dividen sekitar 284. Untuk Bank Mandiri, perkiraan RUPS adalah tanggal 7 Maret dengan perkiraan dividen 330 per saham. BCA itu RUPS-nya paling belakang 14 Maret 2024 dengan perkiraan dividen adalah 230 hingga 250. Nah, itu menarik bank itu karena masih ada dividen. Kemudian BRIS kan masih ada story bahwa kan dia dimiliki oleh BBRI dan BBNI. Itu kemungkinan kedua bank tadi itu akan mendivestasi saham BRIS yang mereka punya akan dilepas. Jadi mungkin ada potensi partner dari foreign bank yang masuk yang akan membeli di harga diperkirakan lumayan bagus. Dan BBTN itu katalisnya ya karena anak usaha dia BTN Syariah itu yang akan di-merger dengan Bank Muamalat, jadi kan langsung gede tuh. Walaupun Bank Muamalat sebenarnya masih banyak PR yang harus diselesaikan di sana. Kemudian XL kenapa menarik? Karena potensi merger dengan Friend. Jadi ini mungkin bisa menjadi katalis kenaikan XL nantinya. Karena Friend itu kemungkinan akan dilebur ya. Kemungkinan ya, kita belum tahu, masih nunggu. Kemudian CTRA, P1, karena kedua ini terlibat dalam IKN, jadi ini akan sangat positif untuk mereka. Semen Gresik, karena untuk pembangunan IKN, semen yang banyak ditunjuk oleh pemerintah untuk pemakaian di sana, Semen Gresik. WLTJ, kenapa ya? Karena tadi program susu gratis, tapi program susu gratis ini kita belum tahu mekanismenya tuh kayak gimana. Kemungkinan akan ada kayak dikasih tunjangan-tunjangan, bukan tunjangan, dikasih kemudahan atau insentif di industri susu itu sendiri. Jadi itu bisa positif untuk WLTJ. Dan nanti WLTJ tahun depan juga ada pabrik baru. Dan WLTJ itu susunya mereka punya sendiri ya, jadi nggak import kayak Cimory itu kan mereka import susu bubuknya nanti dicairin di sini. Kalau WLTJ punya peternakan sapi sendiri. Sampurna ini menarik secara valuasi udah murah. Kemudian karena Menteri Keuangan yang sekarang diperkirakan market memperkirakan tidak akan masuk ke kabinet yang nanti. Jadi mungkin akan lebih rileks untuk cukai rokoknya. Jadi ini sangat positif. Sido juga menarik karena kemarin itu kan udah dihajar habis-habisan dengan laporan keuangan jelek. Jadi diperkirakan akan ada turnaround story atau ada rebound, di mana kemarin udah ditunjukkan dengan laporan terakhir yang lumayan bagus. S Hardware, MAPI ini masih kuat. Kalau kita lihat flow asingnya juga masih ada yang masuk ya. Jadi ini retailers 2 juga masih sangat menarik. Tapi lebih baik belinya pas koreksi. Kalau Asus itu biasa belinya di bawah 800, 770, 780 is the best price. Kalau 800 ke atas, 850 biasanya angka-angka take profit. Kemudian untuk MAPI juga biasanya belinya kalau lagi koreksi sekitar 18 lebih, 1850. Nanti kalau mendekati di atas 1950 take profit. Sementara mereka masih sideways karena belum ada strong yang boost bisa membuat harganya terbang lagi sih, sambil nunggu berita-berita bagus dari mereka. Kemudian ada Hill, karena ya Hill ini adalah rumah sakit yang akan membangun di IKN, yang akan bangun rumah sakit di sana. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan untuk
kira-kira apa sih yang sektor potensi daripada nanti setelah terpilihnya presiden yang baru. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Rita untuk di sini Mm-mm. berarti market outlook-nya lumayan oke ya. Jadi beberapa bank seperti Big Banks yang empat itu BBCA, Mm-mm. BMRI, BNI dan BBRI gitu ya. Mm-mm. Kemarin kan sudah sempat diakum juga sama foreign ya. Iya, Mungkin benar-benar. sekarang udah koreksi sehat gitu Ci ya Iyalah, untuk empat banknya. ini koreksi ini terjadi karena ada redeem dari reksadana. Hmm, Jadi waktu ada berita pemilu bagus gitu kan, marketnya sempat naik kencang. Nah itu ya, mulai ada redeem, ada yang take profit. Jadi lokal fund ini jualan, kelihatannya masih ada yang take profit juga nih. Mungkin kalau udah turun, harusnya sih ini udah berapa hari ya? 2 hari ya, 3 hari ya? ya, Harusnya sih udah ya. mulai boleh perhatiin sih untuk masuk sih. Aku lagi mau Oke, oke. cari cari harga masuk karena tadi kan sekitar Maret itu kan banyak rups ya. Jadi dividen itu masih cukup menarik ya. Jadi itu kayaknya boleh kita cari poin untuk masuk deh. Oke, oke, menarik banget sih. Jadi kita memanfaatkan momentum untuk Mm-mm. dividen ini ya bulan Maret. Jadi Iya, nanti benar. RUPS BCA itu 1 Maret seperti itu. Terus BBNI 4 Maret di range harga 284, BMRI itu 7 Maret di 330 dan BBCA 14 Maret nih terakhir Iya. 230 sampai tahun 250. Nah, biasanya itu kita bisa boleh nyicil nih di saat ada koreksi ya, Iya, Ci. Nanti mungkin kalau kan mau trading jangka pendek itu setelah besoknya mau dividen mungkin kita bisa jual seperti iya itu pas kan. Jadi lumayan umnya. biasanya Heeh. ada gap kalau misalkan si dividennya itu jumbo lah seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya, Ci. Mm-mm. Iya, Mungkin di benar-benar. sini terkait ini ya, kita ngobrol-ngobrol aja, Ci. Mm-mm. Jadi TradeFast Friend ini platform atau sebuah wadah komunitas seperti Mm-mm. itu. Jadi trader, investor, dan entrepreneur seperti itu. Jadi Mm-mm. saya pengen TradeFast Planner ini menjadi sebuah wadah lah. Jadi ada seorang trader, jangan Mm-mm. sampai ada cuman satu income doang seperti itu. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa diversifikasi nih ya, untuk asetnya masuk ke investasi atau teman-teman bisa memiliki bisnis seperti itu yang misalkan teman-teman udah cuan nih dari Mm-mm. dividen atau trading harian seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa masuk nih apa coba-coba untuk bisnis dulu atau teman-teman bisa investasi atau investor bisa masuk nih sebagai investor di UMKM seperti itu. Mungkin Ci di sini kita ngobrol-ngobrol Mm-mm. santai aja Ci ya. Iya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin di sini bisa dijelaskan nggak untuk seorang Cirita kan Mm-mm. ini sebagai invest konsultan seperti itu. Iya. Nah itu awal mulanya menjadi investment konsultan di pasar modal ini seperti apa sih Ci? Awal mulanya seperti itu. Oh, ya mungkin gini, mungkin kalau istilah kerennya kan investment consultant, tapi sebenarnya kalau kerja sehariannya itu sebenarnya kayak equity sales, jadi kita maintain klien, kita memberikan rekomendasi, memberikan insight kira-kira hari ini market akan bergerak kemana. Jadi mungkin awalnya sebenarnya nggak sengaja sih, jadi kayak aku tuh tadi kan kerja di broker asing, Hmm, jadi dealer, jadi kayak kayak gini, ada order dari foreign, mesti beli misalnya 1 juta lembar, contoh Astra misalnya, ya udah dia kasih ke kita yang kerjain, kita beli di harga yang paling terbaik adalah harga rata-rata pasar. Nah kemudian tapi pas abis itu banyak foreign yang tutup, jadi kan kayaknya karena foreign pada tutup akhirnya kita kerja ke lokal, tapi lokal pada saat itu hmm, kerjaan yang kita dapat itu bukannya dealer tapi malah jadi maintain klien gitu loh. Sebenarnya maintain klien kan pada saat itu aku belum punya keahlian di sana ya, jadi kayak wah aku belum pernah nih, terus klien juga aku dikasih waktu itu dormant kan, semuanya klien udah pada nyangkut-nyangkut semua deh, jadi kita mau rekomen gimana nih kalau ditelepon, Pak, nih mau beli ini nggak?
ah nggak mau, aku udah nyangkut. Jadi kan suruh top up lagi pada nggak mau kan. Jadi itu challenge yang sangat sulit pada awal-awal menjadi sales atau di sini investment consultant. Jadi susah banget untuk um, mengencourage orang untuk terus bertransaksi lagi karena kan udah pernah nyangkut nih. Ya udah akhirnya aku dapet atau aku ditemukan oleh klien yang benar-benar punya fresh fund, punya dana besar, dan dia baru belum pernah invest di saham sama sekali dari pengetahuan nol, dan kemudian aku guide dia untuk beli saham-saham yang ada yang blue chip aja sih sebenarnya pada saat itu, atau second liner tapi yang ada story-nya. Kebetulan dia masuk ke grupnya Lipo, dan percaya nggak percaya dia cuan dari harga multipolar pada saat itu 300, dia bisa jual menjadi 1.000, 1.500. Tapi memang nggak nunggu, bukannya 300 terus ditunggu sampai 1.500 berjuang, nggak. 300 jual 3,5, 400 jual lagi gope. Gope dia beli lagi, terus jual lagi 700, 700 beli lagi 800, terus tungguin sampai harga 1.000 lebih, dia mulai jual, jual cicil bertahap sampai 1.500. Jadi itu jackpot pertama dia. Karena dia jackpot, terus pasti namanya grup Lipo, nggak cuman yang kita mainin cuma satu, pasti abis kita beli multipolar, kita beli LPPF, beli LPLI, beli LPLS, jadi LPPS, jadi beli tuh semua grupnya, dan ternyata itu make money gitu loh. Dia cuan pertama dia dari sana, dan dia tuh waktu itu trading bersama salah satu klien yang aku approach karena papanya udah pass away dan dia punya rekening bersama kita. Kita tawarin, udah kamu buka aja nih barangnya, si papanya pindahin. Nah dari dua orang itu, dari yang aku cuman tradingnya nol, yang nggak ada transaksi karena kliennya dorman, akhirnya berhasil menjadi top sales nomor satu di UOB pada saat itu. Hmm. Nah, berdasarkan ya kita sambil otodidak ya, sambil belajar, sambil mempelajari saham itu naik itu kan harus ada story, harus ada strong katalis. Tanpa ada strong katalis saham naik itu kita harus curiga. Ini kenapa nih naik? Biasanya tuh naiknya semu gitu. Mungkin ada yang naikin karena mereka mau jualan atau mau buang barang. Tapi kalau saham yang sehat itu atau yang mau konsisten naik, itu harus ada cerita. Waktu itu ceritanya multipolar ya karena mau bikin kayak digital-digitalan pada saat itu, namanya .com lah. Itu sempat heboh kok, seluruh dunia itu juga lagi hot dengan namanya .com. Jadi mulai dari sana, karena kita udah punya pengetahuan tentang how to maintain klien. Nah, mulai dari sana lah jadi, terus akhirnya baru aku pindah ke tempat lain dulu sebelum aku pindah ke tempat yang sekarang, karena waktu itu ada tawaran. Jadi aku sebenarnya cuma mau store muka doang, cuman kayak nggak enak, udah di telepon-telepon suruh datang, ya udah datang deh store muka. Ternyata tawaran cukup menarik. Jadi karena tawaran menarik 2 kali lipat daripada yang aku dapat pada saat itu, ya udah akhirnya aku pindah. Tapi karena itu company lebih kecil daripada Yobi kan, Yobi kan pada saat itu lumayan ya, dan foreign kan, kliennya nggak ikut semua. Jadi kayak, iya deh nanti kamu pindah dulu, nanti aku nyusul ya gitu. Tapi ternyata nggak semua pindah. Karena nggak semua pindah, ya udah akhirnya transaksi kita pastinya nggak sebanyak waktu kita di company yang lama. Nah tapi ternyata perusahaan yang baru ini pun nggak komit, karena memang aslinya mereka bukan stock broker, mereka itu aslinya adalah money broker, money market, yang brokernya money market gitulah. Jadi mungkin resiko di pasar saham mereka nggak bisa terima. Jadi akhirnya nggak lama juga itu perusahaan tutup, baru aku pindah ke company yang sekarang. Sampai sekarang aku masih maintain klien, atau memang di company aku itu disebut ya investment consultant, karena berinvestasi, bertanya mau mau beli apa, mau investasi di mana, memang kita yang kasih arahan gitu. Mungkin kira-kira gitu. Oke, menarik banget sih untuk apa perjalanannya mungkin ya. Jadi sampai saat ini mungkin cerita mengalami apa ya, ketemu orang-orang gitu buat apa investasi seperti itu. Nah, Mm-mm. mungkin cerita ini mungkin untuk ininya belajar teknikal atau fundamental sih kalau menganalisanya seperti itu. Kalau aku campur semuanya. Jadi gini, saham itu biasanya pengalaman aku kalau mau jackpot itu fundamentalnya harus yang bagus.
Ya. Jadi bukan dulu kan misalnya contoh ya, dulu tuh sempet rame saham Bitek lah, Cenko lah, itu kan naiknya kenceng. Tapi kan fundamentalnya nggak terlalu kuat atau boleh dibilang valuasinya mahal, kagak ada broker yang cover. Kalau kayak gitu naik kenceng, dia akan turun lagi dan biasanya akan bawa korban tuh, ada yang nyangkut-nyangkut, terus perusahaannya nanti suspend atau apa. Nah, kalau yang mau bagus itu secara fundamental harus bagus. Kalau perlu harus ada broker yang memberikan rekomendasi beli, harus ada yang cover gitu. Kalau nggak ada yang cover, kita juga susah susah untuk kayak cari justifikasi untuk belinya. Tapi misalnya contoh kita beli Asus deh. Kenapa Asus? Ya karena memang secara valuasi itu dia harga masih make sense, targetnya misalnya 1.200, jadi sekarang harga 800, masih ada upside. Jadi kita bisa memberikan kayak satu rekomendasi ke klien dengan alasan yang mendukung gitu. Dan teknikalnya juga harus bagus, minimal dia nggak downtrend. Kalau mau downtrend dia akan belok. Kalau misalnya kita rasa dia akan berpotensi rebound, ya kita beli dulu nitip sendal, aku suka sebutnya. Kalau memang udah sampai dia balik ke beberapa titik-titik pentingnya, dia itu udah berubah tren dari downtrend, dia udah mulai naik, ya kita udah bisa average up. Jadi biar itu dikawal dengan technical. Jadi memang technical, fundamental, dan news itu tiga itu nggak bisa kita tinggalin gitu. Itu kalau dapet tiga-tiganya cocok, itu biasa dapet jackpot. Oke, oke, menarik banget untuk ilmunya, Ci. Jadi untuk kita menganalisis bisa fundamental laporan keuangan itu mungkin per kuartalnya mungkin bisa dilihat ya. Kadang Iya, kan per kuartal itu bisa dilihat di idex.co.id ya. iya, Teman-teman bisa lihat tuh untuk laporan keuangannya itukah ada growth atau pertumbuhan per kuartalnya. benar, Biasanya tuh benar. kalau misalkan laporan keuangannya bagus, full year-nya gitu Q on Q atau Q on year on year-nya itu Ada bagus gitu kenaikan. kan. Mm-mm. Nah, itu biasanya ada kenaikan Mm-mm. sih. Misalkan Mm-mm. ada Q-nya naik nih Iya. laporan keuangannya secara labanya 30-50%. Terus Mm-mm. dilihat dari chartnya juga kan bisa kelihatan tuh apakah itu Iya. sebenarnya pernah diakum atau belum seperti itu. Nah, itu Mm-mm. Benar. komen juga news ya, Ci, ya. Jadi Iya. benar-benar bisa teman-teman bisa manfaatin tuh, bisa Mm-mm. multi bagger juga. Karena Mm-mm. saya juga di komen sih, jadi Oh iya antara benar. fundamental untuk laporan keuangannya seperti itu. Jadi laporan keuangan yang Q on Q ini misalkan Q1 nih, kalau biasanya kalau Q1 itu udah bagus, Mm-mm. Q2-nya growth-nya tumbuh, nah itu bagus tuh. Mm. Dilihat juga untuk technical analisnya sih seperti itu, Iya Ci. benar. Jadi menarik banget Iya. untuk apa? Cuman Untuk ilmunya seperti itu. cuman nggak usah semuanya ditungguin dibedah sih ya kan, nanti kecapean atau pusing sendiri, mumet sendiri. Mungkin saham-saham yang diincar, misalnya contoh kayaknya lagi naksir story IKN, kayaknya aku pengen beli konstruksi gitu. Nah, kita tunggu mungkin apakah konstruksi itu sudah ada perbaikan kinerja. Kalau ada perbaikan kinerja, it's a good sign kan, berarti it's time to buy. Tapi kalau misalnya nggak usah semuanya dibedah gitu, nanti malah habis waktunya atau habis konsentrasi buat nyariin fundamental atau nyariin laporan keuangannya dari emiten, malah yang harusnya depan mata ada yang seru nanti ketinggalan lagi. Ya, betul, betul. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dalam proses menuju investasi atau trading seperti itu, pernah nggak cerita mengalami kegagalan di market seperti itu, Ci? Oh, Boleh diceritain pernah. nggak teman-teman? Biar Iya. belajar nih teman-teman buat perjalanannya Jadi seperti market itu. itu memang ketidakpastian itu sangat tinggi, makanya kalau di saham itu disebutnya high risk high return. Memang uncertainty, kemarin aku live sama siapa ya, kayaknya orang dia juga bilang uncertainty is our friend di market, karena semua itu serba nggak pasti. Karena misal kita mau ada berita merger akuisisi, udah jelas nih kayaknya mau beli si company A,
tapi last minute signing aja bisa kagak jadi. Jadi memang ketidakpastian itu tinggi. Jadi namanya gagal atau rugi itu udah pasti akan terjadi lah. Bohong kalau orang bilang dia selalu untung. Nah, kalau kayak gitu kita mesti curiga nih beneran beneran apa enggak. Karena dulu aku punya temen kan, kalau saham itu naik dia selalu bilang oh gue udah beli. Kalau saham itu tuh dia selalu bilang aku udah jual, tapi nggak lama akhirannya keluar dari company karena terkait kasus. Jadi kliennya itu nyangkut parah. Jadi kan ya berarti selama ini nggak bener dong yang dia ngomong kalau memang sehebat itu kan kliennya harusnya cuan ya. Jadi Betul, memang betul. sangat inilah wajar sekali kalau kita wah kayak contoh deh misalnya yang baru deket ini yang baru-baru ini kayak tapi kita bisa menghindari kerugian yang dalam itu dengan bantuan teknikal misalnya kayak gini contoh kemarin ada berita kayak roti itu kan berita bagus banget si KKR mau Hmm. jual dia mau di divest jadi dia mau jual sahamnya dan modal dia di atas ini kasus mirip dengan Mapa waktu eh, salah satu pemegang saham asing itu exit. Waktu dulu dipegang asing itu kan nggak liquid, nggak ada yang beli, sahamnya sepi begitu. Saham pemegang saham asing itu exit, mapanya langsung perform sekali. Nah diperkirakan Roti mempunyai problem yang mirip lah. Jadi pemegang saham asing ini si KKR ini kalau exit, kalau ada fund yang beli, mungkin likuiditasnya itu akan menjadi bagus gitu, akan menjadi rame, jadi sahamnya juga bisa karena secara saham dia oke kan dividen itu di atas 100% Ya. dibagikan Hmm. rutin bagikan dividen dan ada turnaround story dan ini juga bisa menjadi saham yang mendapat katalis positif seperti tadi yang saya sampaikan dari program Pak Prabowo yang memberikan makanan gratis juga nih roti kan salah satu makanan sarapan pagi juga ya Ya. jadi ada beberapa katalis yang sangat menarik tapi ternyata 2 hari ini ada namanya profit taking Hmm. teknikalnya berubah yang tadinya udah bagus-bagus ternyata kemarin dia nyentuh dari MA yang 200 itu dia turun. Terus nyentuh ke MA 100. Hari ini malah jebol lagi di bawah itu. Cuman ya kalau kayak gitu kita jaga pakai stop loss sih untuk mencegah hal yang kerugian yang lebih dalam gitu loh. Paling kita jaga pakai teknikal aja. Oke, kemarin kan roti itu tanggal 22 Februari itu sekitar 10% ya. Mm-mm. Itu volumenya juga lumayan bagus sih, Ci. Benar, Cuman benar. hari kemarin kan volumenya nggak terlalu banyak ya. Itu Iya. masih menarik nggak, Ci? Kalau misalkan masih kita pantau tuh untuk roti ini. Iya, mesti kita pantau dulu. Soalnya kenapa? Hari ini keluar berita yang menurut aku kurang nyaman. Jadi si Roti setelah kemarin berita mau jual KKR mau divestasi sahamnya, hari ini dia atau 2 hari yang lalu deh dia keluar berita bahwa eh, dia akan melepas 38,9 juta saham buybacknya. Jadi dia mau buang nih. Buangnya kemana? Diperkirakan akan dijual saham treasury-nya itu akan dijual ke market. Jadi kalau kayak gitu kan kita tunggu dulu dong. Nanti kalau dia buang ke pasar, sedangkan roti itu kan likuiditasnya kan tipis-tipis. Kalau Ya. bisa dapat lebih murah, kenapa kita mesti buru-buru? Sedangkan dia mau jualan lumayan banyak nih jumlahnya. Kalau segini kan lumayan banyak ya. Berarti kita tunggu dulu aja. Tunggu lihat dulu perkembangan teknikalnya bagaimana. Ya kalau hari ini sih masih mendingan ya. Jadi dari dia turun mulai ada perlawanan. Tapi kalau kita lihat dari garis MACD dia juga mungkin tetap mesti wait and see dulu deh. Kalau bisa dapat di 1160 atau ke bawah mungkin lebih baik ya. Kalau aku sih kalau lihat dia begini jualannya 38 juta, 900 lembar kan lumayan banyak. Nanti aja lah. Ya. Oke, teman-teman bisa dilihat untuk emiten roti ini mungkin bisa wait and see dulu seperti itu Mm-mm. ya, karena Iya, benar. volumenya juga hari kemarin kan udah lumayan gede nih. Jadi mungkin Iya, bisa nunggu dulu di sideway, di support kuatnya, nanti teman-teman bisa dilihat tuh iya. untuk roti ini. Nah, selanjutnya mungkin cerita ini di Mm. sini ada diversifikasi asetnya di luar pasar modal nggak, Oh selain iya di pasti. pasar gitu, di saham seperti itu. Iya pasti. Memang kita tuh
nggak bisa hanya mempunyai aset terus kita misalnya karena kita familiar dengan saham misalnya kita juga nggak bisa masuk semuanya di saham kecuali kayak waktu COVID kemarin kan beli apapun jadi duit, beli yang ngaco pun jadi duit, beli yang benar juga jadi duit. Nah itu mungkin beda ya kasusnya, tapi dalam keadaan normal kita harus diversifikasi. Masuk ke deposito karena bunganya sangat rendah, ya kita masuk ke reksadana. Mungkin reksadana pendapatan tetap atau reksadana money market itu kan hampir kayak deposito tapi returnnya jauh lebih bagus kan. Nah, sebagian masuk ke sana, sebagian kita masuk ke aset aset tidak bergerak juga seperti rumah karena sekarang kan atau tahun kemarin kan bunga itu masih rendah. Jadi kita bisa pakai KPR untuk beli. Nanti setelah cicilannya mungkin atau setelah nggak perlu sampai cicilan lunas deh. Kalau ada yang mau sewa pun kita bisa sewain jadi kita dapat passive income. Nah, abis itu biasa aku masuk juga ada kripto, tapi kripto aku nggak trading. Jadi aku beli buy and hold karena kalau kita trading capek karena pagi kita udah trading di saham, malam trading di kripto, aduh nggak kuat deh. Jadi kita ya pilih yang kita familiar, kita lebih aktif di sana. Yang kita nggak begitu familiar, kita lebih pasif lah istilahnya, lebih nyantai gitu loh. Mungkin kira-kira kayak gitu. Oke, bagus sekali Ci untuk diversifikasinya. Mungkin teman-teman bisa dicoba tuh untuk alokasiin aset jangan di pasar modal aja karena kan eh, ekonomi global Benar, sekarang lagi tidak menentu. Banyak benar. apa nunggu the Fed suku bunga dinaikkan itu belum jelas juga. Terus sekarang kan udah gonjang-ganjing untuk perang ya seperti itu di Mm-mm. Timur Tengah udah mulai. Terus Cina juga udah mulai siap-siap nih nanti Excuse mungkin me. wait and see dulu untuk pilpres di Amerika seperti itu. Benar. Nah, Jadi teman-teman bisa kalau dilihat, turun banyak boleh sih. Sekarang kan indeksnya lagi tinggi nih 7.000 lebih. iya 7.200. Jadi betul. lebih baik nunggu aja. Aku rasa sih eh ini kan masih ada sisa-sisa euforia daripada kemarin kan berita daripada kemenangan Pilpres yang cepet itu loh. Karena wah ternyata orang perkirakan 2 putaran, ternyata cuma 1 putaran, jadi marketnya kan loncatnya lumayan. Jadi masih ada sisa-sisa. Nah, tunggu udah normalize, semua back to reality, balik ke data-data ekonomi, data-data kinerja emiten, nanti marketnya kalau ada terkoreksi, baru boleh masuk lagi sih. Ya. Kurasa nunggu dulu sih. Ya, kemarin kan pemilu ini udah berlangsung ya, Ci, Mm-mm. 14 Februari. Kemungkinan nih udah masuk suara di KPU itu sekitar 70% seperti itu. Iya, Nah, kemungkinan sih 02 ya yang apa udah, yang iya, menang. Gitu. Nah, udah itu di kemungkinan balik besar. 02 kan seperti itu besar-besar ya. Ada Erick Thohir, ada apa Benar. eh, ya yang gede-gede lah seperti itu kayak kayak emitennya juga kan udah ada seperti itu. Itu menarik gak Ci untuk bisa dikolek sekarang sih seperti itu. Kayak Mari mungkin dari Erick Thohir atau Bumi ini atau BMTR seperti itu. Iya, mungkin kalau grup Bakri kan, kalau Bumi kan masuk MSCI, jadi mungkin itu punya cerita tersendiri di mana rebalancing ini akan terjadi di akhir bulan ini ya, kalau nggak salah ya. Jadi masih ada story dari MSCI itu masih oke lah untuk trading. Jadi nanti per closing tanggal 29 nih, berarti 1-2 hari lagi nih akan ada rebalancing MSCI, Bumi di add, Bumi MIDI di add, kemudian di delete cuan. Tapi cuan ini masukkan ke FTSE. Jadi abis dijual di sana ada yang nampungin ya di FTSE-nya. Kalau yang kayak Mari Aba kan tadi kan sempat euforia kan, tapi sekarang back to reality. Betul. Balik lagi ke kinerja, kecuali nanti mungkin akan ada euforia lagi pas pemilihan menteri. Itu Oh, mungkin bisa. Jadi ya. sekarang aku rasa sih udah mulai reda ya euforia untuk eh, tokoh-tokoh yang terkait dengan paslon 02 ini. Udah ya udah kan kemarin udah gitu kan. Nah, nanti kalau masuk ke pemilihan menteri, nah misalnya Pak Erik kepilih lagi jadi Menteri Menko gitu, nah itu mungkin sahamnya bisa naik lagi buat trading gitu, trading jangka pendek, karena balik lagi gimana pun tetap kinerja atau fundamental itu sangat menentukan. Ya.
Oke. Oke, menarik banget. Jadi teman-teman bisa ambil momentum seperti itu. Karena kan kemarin Iya, ada udah kelihatan tuh Mari cuma 1 hari bener, doang, terus besoknya bener. dibanting lagi. Iya. Itu. Jadi teman-teman bisa trading harian aja. Mungkin, wah ini kemungkinan bisa menang nih. Nah, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu bisa dikoleksi. Terus kalau udah ada newsnya menang nih, Mm-mm. teman-teman bisa take profit seperti itu. Iya. Jadi menarik sih, Ci. Jadi di sini bisa apa teman-teman bisa pantau tuh untuk strateginya. Mungkin Iya. selanjutnya boleh diceritain nggak untuk awal Mm. mula terbentuknya kan founder untuk Indonesian Mm. Investment Education Mm. seperti itu awal mulanya terbentuk gimana sih, Ci, untuk Iya. IE ini? Jadi IE itu kan dulu terbentuknya waktu zamannya COVID. Jadi one day aku tuh pernah diundang sama Ellen untuk webinar. Nah, pas webinar itu, saham yang kita bahas pada saat itu ternyata mengalami kenaikan yang signifikan besokannya. Kan kita webinar Sabtu ya. Jadi Seninnya itu naik tuh kencang semua sahamnya. Habis itu kita sempat ngobrol sama teman-teman yang di grup pada saat itu ada Cicu Ai, dia bilang, oh ya udah nanti kita coba ngobrol lagi untuk memberi insight ke teman-teman retail. Pada saat itu kita mengadakan live, ternyata saham yang kita sebut itu atau kita obrolin ternyata juga mengalami kenaikan signifikan pada hari Senin. Nah, habis itu kita bikin kayak beberapa sesi dengan emiten, dengan semua pakar-pakar pasar modal juga hal yang sama. Mungkin pada saat itu kan memang COVID semua orang konsentrasi di market. Jadi mungkin mereka mendengar apa yang kita sharing, mungkin itu memang itu fakta dan memang itu masuk akal dan data yang memang ada, orang percaya dan yakin beli. Jadi hari itu pun terjadi kenaikan. Nah, mulai dari sana memang kan aku juga seneng mengedukasi teman-teman. Jadi kayak kalau kita cuan sendiri kan nggak enak ya kayaknya sendiri. Nah, kalau kita cuan rame-rame, tapi kita mengconvince orang gimana? Harus ada data dong, biar kita bukannya rekomen asal-asalan, tapi memang ada berita, ada fundamental. Oh, technical itu bukannya kayak kita asal-asal beli beli saham Net TV misalnya, beli Net TV dong, beli beli, tapi kan belinya kenapa gitu harus ada bikin orang tuh yakin kamu beli dan hold. Kalau kamu cuma suruh beli-beli doang tapi tanpa ada alasan yang pasti kan kesian gitu. Misalnya kayak aku posisinya jadi teman-teman retail, aku disuruh beli. Ini kenapa sih beli? Terus gimana ceritanya habis kita beli? Oh, nggak ada kelanjutannya. Nanti keakhirannya yang satu buang, yang lain buang, kitanya bingung. Tahu bingung-bingung turun, nyangkut nantinya. Jadi kita maunya cuannya sama-sama, tapi belinya pun harus ada alasan yang kuat. Jadi ada katalis di sini, tapi pasti satu dua sisi bisa lah namanya, oh ada cerita ini barang mau dijual, ini saham mau dijual, tiba-tiba nggak jadi karena yang belinya mundur atau harga nggak cocok. Nah itu bisa lah jadi kagak jadi jalan atau turun, atau oh ini kayaknya ada story misalnya mau bangun dapat proyek tapi ternyata ada orang yang punya barang ini banyak terus dijualin. Nah itu juga bisa jadi bukannya karena kitanya salah info, tapi memang istilahnya kurang beruntung karena ada penjual yang pegang barang ini dalam jumlah besar dan dia menjual saham itu ke bawah. Jadi pas dia turun dijualin dalam jumlah gede, teknikalnya jadi jelek. Orang teknikalnya jelek ya technical signalnya kan udah stop loss tuh. Ya udah tambah turun. Jadi memang ya begitu. Memang aku awal kebentuknya karena ke nggak sengaja, terus memang aku senang mengedukasi teman-teman, senang juga sambil belajar, aku sendiri juga sambil belajar, oh tahu dari sini, oh ceritanya kayak gini, oh berita US misalnya kayak kemarin kita belajar makro, oh ternyata masih ada cerita kayak gini, jadi membuat kita tuh lebih siaga lah untuk kedepannya, kayak gitu. Ya, oke. Baik, bagus banget untuk apa insight-nya, Ci. Untuk di sini mungkin eh, Cirita juga nggak mau cuan sendirian, Ci, ya. Iya Jadi kalau Cirita juga pengen berbagi nih buat teman-teman bisa cuan juga seperti itu. Jadi bisa nih teman-teman bisa join untuk IG-nya di Indonesia underscore investment underscore education ya, iya Cirita. Jadi teman-teman bisa nih untuk bergabung mungkin
di membernya seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar untuk pelajari kenapa bisa masuk di emiten tersebut. Nanti Mm-mm. ada reasonnya juga ya Ci ya, Mm-mm. seperti itu teknikal atau newsnya atau Iya, secara fundamentalnya bagus nih. Jadi iya, teman-teman nggak asal beli jual kayak gitu seperti itu. Jadi iya. di sini teman-teman bisa masuk di apa di Indonesia Investment Education seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin Ci di sini cara Jitu mengelola portofolio seperti apa sih untuk mungkin trader-trader pemula nih mau masuk di pasar modal kayak Mm. gimana sih untuk mengelola portofolionya seperti itu? Oh, kalau misalnya untuk pemula, baiknya sih aku bilang modal, coba dulu, tes dulu, kira-kira nyaman nggak? Kan pasar modal itu nggak buat semua orang loh. Itu volatilitas itu sangat tinggi. Dan kadang-kadang orang yang nggak bisa nggak bisa mantau, itu kadang-kadang akan kaget. Ternyata harga saham itu bisa turun sehari, bisa yang pernah ada kejadian yang sampai ARB berjilid kalau misalnya dia nggak ngerti. Apalagi sekarang banyak IPO baru, IPO baru yang ceritanya kita nggak tahu kan. Atau ARB berhari-hari. Jadi memang lebih bagus tes dulu. Kalau memang udah paham, udah mahir, baru pelan-pelan ditambah. Mungkin rutin ya dari uang gaji atau uang pendapatan bulanan, kita sisihkan berapa persen buat nabung di saham. Ya entah itu nanti gaya mau trading, mau invest, mau apa itu balik ke orang masing-masing. Oke, baik teman-teman di sini bagus banget. Jadi teman-teman bisa alokasiin untuk dana belajar dulu seperti itu ya. Mm-mm. Jadi misalkan teman-teman bisa siapnya 1 juta ya udah dialokasin 1 juta seperti itu sampai teman-teman bisa profit konsisten. Nah Yes. nanti kalau udah profit konsisten kan kelihatan tuh portfolionya bisa ditarik 3 bulan yang lalu seperti itu. Nah itu bisa Mm. teman-teman bisa di apa ya ditambahin Iya, untuk biayanya seperti itu untuk dana benar. di sekuritasnya seperti itu. Mungkin di sini terkait trade fastpreneur ini kan pengen UMKM naik kelas seperti itu, Ci. Iya. Jadi menurut cerita itu UMKM bisa nggak sih lebih banyak listing masuk di Bursa Efek Indonesia seperti itu, Ci? Oh ya pastinya bisa. Tapi kalau bisa kan sekarang kan banyak kejadian eh, company IPO tapi harganya itu cukup merugikan investor publik. Jadi kalau bisa memang yang listing ini UMKM yang serius untuk mengurusi perusahaannya dan memperhatikan harga sahamnya. Jadi bukan cuman mau listing dapat dana terus sahamnya nggak diperhatikan. Mungkin diperhatikan dalam sini bukan berarti digoreng ya, tapi dia lebih aktif bikin berita atau kalau misalnya kan dia tahu nih DPS yang jual beli siapa, mungkin bisa dicek kalau misalnya ada yang punya banyak mungkin bisa ditawarin jualannya, jangan jangan jual di market ya, kita banyak ke depannya untuk ekspansi misalnya kayak gitu. Jadi UMKM yang benar-benar komit untuk memperbesar pasar modal, bukan cuma mengambil dana dari pasar modal kemudian ditinggal pergi seperti ya nggak tahu ditinggal pergi apa enggak, tapi banyak kejadian sih. Oke, oke. Ya suaranya kok Di jadi sini ini mungkin ya. jadi double sih Iya. untuk komen sih itu Mm-mm. mantul mungkin Mm-mm. mungkin udah jelas sih. Oke, oke. Oke, Masih. teman-teman, jadi untuk UMKM listing di Bursa Efek Indonesia ini bisa dilihat untuk tujuannya seperti apa ya, Ci. Mm-mm. Jadi untuk emiten UMKM yang masuk tuh mungkin bisa dilihat tuh untuk tujuan buat listing tuh apa. Apakah untuk bertumbuh untuk skala perusahaannya atau cuman mau menyerap uang retail aja. Itu kan Mm-mm. bisa dilihat untuk historical kemarin tuh bisa kelihatan kayak yang kemarin-kemarin tuh untuk listing terus naik sehari terus langsung untuk angkanya bisa ke 50 lagi ya Iya. Ci seperti itu. Benar. Mungkin di sini eh, cerita untuk di sini apakah seorang trader dan investor itu bisa nggak sih menjadi seorang entrepreneur seperti itu? Karena kan trade fastpreneur ini kan dari trader, investor dan entrepreneur nih. Mm-mm. Mungkin dari outlook cerita nih sebagai
trader atau investor itu bisa nggak sih menjadi entrepreneur, atau entrepreneur bisa jadi nggak sih jadi trader seperti itu sih? Oh, pastinya bisa. Oh, Tapi pastinya balik bisa, lagi tapi balik ke lagi pola trading ke ya. pola Berarti tradingnya. dia kan Berarti menjalankan dia dua kan usaha. menjalankan dua usaha. Nggak bisa yang Nggak bisa yang modelnya scalping, udah modelnya pasti nggak scalping, bisa. udah pasti nggak bisa. Karena nanti Karena nggak nanti fokus gitu. nggak fokus gitu. Mungkin nanti akan Mungkin keluar nanti akan meeting, keluar barang meeting, ketinggalan. barang Jadi lebih ke ketinggalan. invest Jadi ya. lebih ke invest ya. Ya. Harusnya Harusnya bisa. bisa. Oke, jadi teman-teman bisa apa ya, bisa pelajari dulu nih seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mau jadi saat ini menjadi trader atau investor nih, teman-teman belajar dulu nih kalau mau misalkan buka bisnis seperti itu, atau bisa franchise dulu mungkin, atau join join sama yang udah besar nih seperti itu, bisa belajar dulu. Nanti teman-teman bisa nih buat belajar sendiri untuk membuka brand brand baru seperti itu. Di sini mungkin tanya jawab ya Ci untuk kolom komentar. Ini untuk Muhammad Negara, betulkah di investasi saham itu ada 3 pendekatan: trading, investasi atau penabung? Itu menurut Cirita, betul nggak sih ada 3 pendekatan ini? Mungkin di sini maksudnya Mungkin di sini short term, maksudnya short medium term, term, sama long medium term. term, sama long term. Iya, Ya, memang trading Iya, memang memang itu biasa ya tiga. seperti itu itu. bisa tiga. Iya, Iya, emang iya. emang Jadi iya. balik lagi Tapi jadi kitanya balik sukanya lagi mana. kita sukanya mana. Dan tipe sahamnya Dan itu tipe harus sahamnya itu disesuaikan. harus disesuaikan. Jadi kalau yang long term, Jadi yang kalau yang digit, long term, yang digit, yang jangka yang pendek, yang jangka mungkin pendek, yang mungkin volatilitasnya lebih tinggi. volatilitasnya lebih tinggi. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat nih untuk tujuan masuk di saham itu, dilihat dulu view-nya apakah untuk trading atau investasi ya Ci. Jadi secara trading atau misalkan swing trading itu kan range-nya 1 bulanan ya, atau mingguan seperti itu, atau investasi kan lebih long term seperti itu, lebih panjang jangka waktunya seperti itu. Jadi teman-teman tujuan masuk ke saham itu apa dulu nih, untuk investasi atau buat trading? Kalau trading kan bisa harian, bisa mingguan, bisa, atau swing trading bulanan juga kan bisa, atau investasi itu kan lebih tahunan seperti itu, bisa 1 tahun atau lebih gitu seperti itu. Nah di sini ada yang nanya lagi Ci, untuk WIRG gimana Ci? Oh, WIRG itu kemarin kan naiknya lumayan banyak ya. Iya. Hari ini pun harganya masih naik kan, tapi tapi secara secara teknikal MACD-nya mulai agak-agak tinggi sih. Tapi ya ini dia udah lewatin garis MA 200. Cuman karena ini barang teknologi, aku bilang kalau udah untung boleh profit sih. Ya, mungkin kemarin juga tanggal 22 Februari ya, itu kenaikannya cukup tinggi ya, dengan volume yang tinggi 18% tuh. Jadi mungkin kalau masuk sekarang itu resikonya lebih besar ya Ci. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu, lihat dulu untuk apa koreksinya di mana. Mungkin bisa dilihat di supportnya seperti itu, supportnya di 112 atau 110 tuh bisa dilihat tuh. Kalau misalkan jebol support itu, teman-teman bisa apa, tunggu dulu seperti itu. Nah ini ada yang nanya lagi Ci, 2-3 saham potensi naik untuk minggu ini apa ya, dari Susantio Arif? Untuk minggu ini sebenarnya minggu ini nanti ada MSCI. Mungkin kalau cuannya keluar dari MSCI, kalau harganya dibuang murah, mungkin boleh ditampung. Jadi belinya pas MSCI rebalancing. Jadi kita posisi bid pas market pre-close, apa nanti pas tutupan dikasih murah, kan lumayan karena dia masuk tips buat naruh. Dari itu boleh dipantau untuk cuan. Terus bumi karena masuk MSCI, kalau sempat beli udah boleh take profit juga. Auto aku sempat
sempat masuk sih tadi, aku sempat beli tapi aku belum jual tapi aku belum jual. karena aku masih Karena pikir aku dia masih akan pikir dia akan membagikan membagikan dividen besok kan grup dividen, Astra, besok kan grup Astra. terus sama Terus dia sama dia banyak banyak story juga, story teknikalnya juga juga, bagus teknikalnya juga kayak bagus, kayak founding bottom. founding bottom. Jadi untuk Jadi auto untuk juga auto menarik, juga menarik. dan laporan Dan keuangannya kemarin bagus keuangannya banget. kemarin bagus banget. Terus mungkin Terus yang boleh mungkin kita yang boleh kita perhatikan, perhatikan, eh, apalagi ya tadi apalagi aku sempat beli BNBR, cuma karena BNBR-nya berat, tadi aku buang sih. VKTR udah naik kemana-mana, udah naik kemana-mana, BNBR-nya BNBR-nya nggak mau bergerak ke nggak mau atas sih. bergerak Jadi ke aku atas tadi sih. Jadi aku tadi penutupan aku penutupan jual aku aja. jual aja. Yang lain sih udah Yang agak-agak lain tinggi. udah Oh, agak tinggi. Archie sih boleh, tapi Archie nggak sih bisa boleh, tapi nggak minggu ini bisa simpan simpan buat buat ada story. Kemungkinan ada merger kemungkinan ada akuisisi. merger akuisisi. Jadi kemungkinan mau Jadi dijual. kemungkinan mau dijual. Ya, teman-teman bisa dilihat tuh untuk watchlist-nya mungkin auto ini kan secara laporan keuangan bagus ya. Iya. Q&Q kemarin mungkin Iya. nanti secara Q4-nya belum keluar juga ya, Ci. Nanti kalau misalkan Kayak kemarin. Kayak kemarin. Oh, udah keluar ya? Q4-nya Q4-nya jauh mungkin di positif atas ya. Jauh di ekspektasi atas bagus ekspektasi bagus banget. Iya, berarti Q4-nya bagus tuh teman-teman bisa dilihat, tinggal dipantau timing masuknya di technical seperti itu. Karena secara laporan keuangannya lumayan nih untuk auto ini karena menarik sih untuk sektor di otomotif. Sektor Iya, otomotif sektor atau sektor otomotif atau transport sektor lagi. transport lagi. Ya, ini ada yang nanya lagi, Ci, untuk GJTL gimana, Ci? GJTL jujur aku nggak terlalu banyak masuk karena kalau dia naik tinggi tuh suka ada yang jualan gitu. Tapi kalau biasanya kalau mau beli sekitar 1.085 atau ke bawah itu boleh beli. Tapi kalau dia di atas menguat di atas 1.150 jangan. Buat trading aja gitu. Ya, teman-teman bisa dipantau nih untuk GJTL mungkin di 1080 itu bisa dilihat dulu seperti itu sih, Ci, ya. Mungkin di sini untuk pertanyaannya mungkin udah ya, Ci. Nggak ada yang nanya lagi. Mungkin selanjutnya di sini ada kuis nih dari TradeFast Trader. Mungkin di sini ada misalkan ada 2 pertanyaan gitu, motor atau mobil, nanti Cirita pilih gitu, motor atau mobil ya, seperti itu ya, Ci. Oke, di sini dimulai langsung aja ya, Ci. Pertanyaan pertama itu trader atau investor, Ci? Swing trader tuh apa ya konsideran? Kalau investor jangka panjang aku juga nggak paham. Trader aja kali ya. Trader, oke. Investment consultant atau influencer nih? Aduh, investment consultant karena itu memang passion aku di sana. Oke, siap. Nabung saham atau nabung emas? Nabung saham dong. Bisa berlipat-lipat. Ya, setuju, Ci. Warren Buffett atau Jesse Livermore nih? Aduh, mendingan Warren Buffett. Soalnya Jesse Livermore RAP tragis. Ya. Ya, untuk di sini swing trading atau scalping? Swing dong. Scalping terlalu kecil. Resikonya gede kalau salah masuk. Ya. Cut loss atau hold, Ci? Stop loss. Kita stop dulu. Nanti kita beresin dong. Kalau memang masih bagus. Ya. Selanjutnya mungkin produk lokal atau produk internasional, Ci? Aduh, kayaknya internasional deh kalau ini. Lebih banyak yang bagus. Iya betul. Mungkin produk lokal juga nanti go internasional boleh tuh, Ci. Tapi kalau kosmetik lokal aku suka. Murah. Iya. Nih, kosmetik lokal, sunscreen lokal, murah tapi bagus. Mungkin kosmetik lokal udah mulai bisa dilirik ya, Ci ya. Iya, bagus. Buat cewek-cewek ini seperti itu. Mungkin masuk ke saham nih, Ci, ICBP atau Unilever?
Mendingan ICBP. ICBP. Tapi Unilever kalau Tapi turunnya Unilever aku kalau banget turunnya banget kayak waktu banget dulu bisa. kayak waktu dulu Tapi bisa. sekarang Tapi ICBP. sekarang ICBP. ICBP, oke. BBCA atau BBRI? BBRI. BBRI. Cepin atau Java? Java lebih seru sih. Java ya, oke. Bisa dilirik tuh teman-teman. Biasanya momentum apa, bulan puasa tuh ayam-ayaman bisa momentumnya bagus tuh seperti itu. Tadi pagi aku share Tadi berita pagi aku ayam. share berita ayam. Makanya naik. Iya, Makanya naik. harga ayam lagi mahal sih Ci di pasaran Iya. juga. Iya. Sama tadi berita. Sama tadi Oh, apa ya? bansos, tambahan bansos daging ayam tambahan telur. daging ayam telur. Ya, teman-teman bisa dilirik tuh. Biasanya sih kalau tahun-tahun sebelumnya mau bulan puasa nih, Iya. itu harga ayam tuh bisa naik kan. Nah, itu bisa momentum juga nih dari sekarang bisa dikoleksi bertahap situ tuh. Jadi dilihat di support mana, teman-teman bisa nyicil masuk tuh untuk ayam-ayaman. Hari naiknya lumayan. Iya. Selanjutnya mungkin Medco atau Elsa, Ci. Medco kali ya. Aku lebih suka si Medco. Karena dia Medco itu bisa bolak-balik. Medco. Elsa Oh one ya, oke. Elsa one way biasanya. Selanjutnya PGEO atau MBMA. Susah, dua-duanya aku suka. Tapi sekarang apa ya coba ya? MBMA catnya jelas. PGO aja deh service. Ya, PGO bisa dilirik nih teman-teman. Kemarin sih masih dia mau Iya, betul. Momentum untuk apa laporan keuangannya juga lumayan sih. Untuk Acces atau MAPI? Akses atau MAPI? Mati. Oke, MAPI. CTRA atau Pewon? CTRA. XL atau Indosat? XL. Hari ini breakout. Tutupnya XL. Teman-teman bisa dilihat tuh untuk XL biasanya untuk sektor apa telekomunikasi mau bulan puasa atau lebaran tuh kan bisa apa momentumnya tuh bisa dilihat karena full kan untuk sahur atau buka puasa atau keluar gitu itu pasti dipakai nih momentum jaringan seperti itu. Yang terakhir mungkin Bitcoin atau Ethereum, Ji? BTC. Karena mau halving. Iya, betul, setuju. Jadi teman-teman bisa dilirik nih untuk Bitcoin halving kan tahun depan ya, Ci ya. Jadi bisa dilihat nih untuk biasanya Bitcoin halving itu kan supply-nya berkurang, terus demand-nya tinggi. Jadi makanya nanti bisa momentum tuh. Teman-teman bisa dikoleksi sekarang mungkin secara apa ya koleksi seperti itu untuk spotnya. Oke Ci, di sini mungkin udah hampir 1 jam juga ya Ci. Iya. Di sini mungkin banyak sih apa ilmunya mungkin teman-teman bisa pelajari nih untuk masuk ke pasar modal itu harus dipelajari dulu. Jangan sampai teman-teman trading atau investasi asal beli dan jual aja seperti itu. Ternyata di balik itu ada analisanya seperti itu ya, Ci. Jadi teman-teman bisa pelajari nih untuk cara fundamental, lihat laporan keuangannya, terus untuk teknikalnya juga bisa dipelajari, terus momentum untuk newsnya juga apa sih seperti itu. Jadi teman-teman belajar untuk membeli suatu saham itu reasonnya apa nih seperti itu. Jadi sambil belajar juga seperti itu ya, Ci. Mungkin yang terakhir Ci di sini mungkin cerita di sini untuk 5 tahun ke depan nih apa sih yang mau dikatakan untuk cerita yang di 5 tahun ke depan nih? Ya, aku cuma berharap bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman juga. Jadi kita tetap sama-sama belajar, sama-sama terus apa ya? Aku memberikan kayak orang yang bisa sama-sama memberi edukasi ke kita. Jadi aku belajar, teman-teman retail belajar.
Jadi punya punya investor retail investor yang kuat, yang yang benar-benar bukan ngikut-ngikut orang, ngikut-ngikut tapi orang, kita memberikan tapi kita pancingan, memberikan mereka pancingan, belajar mancing. mereka belajar mancing. Jadi dalam 5 tahun Jadi semoga investor pasar modal Indonesia terus berkembang dengan kuat dan semakin cerdas. semakin cerdas. Oke. Amin. Semoga 5 tahun ke depan tuh apa ya, untuk generasi milenial nih atau generasi Gen Z yang Z. sekarang nih udah melek investasi ya Ci. Jadi apa bisa dipelajari karena aksesnya sekarang mudah banget karena di sini udah banyak ya, untuk di Indonesia ini udah banyak sekali yang terkait edukasi di pasar modal. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu, nanti investasi secara jangka panjang tuh bisa dihasilkan nanti secara apa, hari tua seperti itu. Nah, untuk di sini mungkin closing statement-nya apa nih Ci untuk terkait buat teman-teman yang mau masuk di pasar modal atau teman-teman yang trade fastpreneur ini mau terjun nih di pasar modal, closing statement-nya apa nih buat teman-teman? Iya, pasar modal itu kan bukan pasar yang bersahabat ya, jadi memang kita harus terus belajar, konsisten, tekun, nggak boleh kayak belajar sebentar terus kita tinggalin. Benar-benar ini ada dana kita yang harus kita jaga, jadi kita akan terus belajar dan terus konsisten untuk terus belajar deh, pokoknya kayak nggak never stop learning lah, karena marketnya selalu berubah, nggak pernah sama. Jadi kalau kita nggak ngikutin, nanti takutnya rugi lagi karena pasarnya udah berubah lagi. Jadi terus belajar. Oke, setuju banget sih. Jadi di market itu harus terus belajar ya Ci. Jadi teman-teman jangan sampai udah apa ya, mindsetnya udah wah saya udah pinter banget nih. Ternyata di market itu banyak orang yang lebih pinter gitu kan. Iya, jadi teman-teman bisa never stop learning lah. Setuju banget itu untuk jadi teman-teman terus belajar, terus gali potensi, terus sebenarnya di pasar modal ini teman-teman potensinya bagus ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah profit konsisten itu bisa sih jadi apa ya, sebuah bisnis lah seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengambil nge-grab uang nih buat teman-teman buat disisihkan buat keluarganya. Oke, terima kasih banyak Ci untuk 1 jam ini banyak ilmu yang teman-teman trade fastpreneur dapatkan. Mungkin selanjutnya bisa berkolaborasi lagi terkait untuk edukasi ini ya Ci. Jadi terima kasih banyak sekali. Selamat malam Ci, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, bye. Terima kasih semua. Ya.